warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pimpinan sidang dan para penyangga akan memasuki ruang sidang. Mohon pada hadirin dipersilahkan berdiri sejenak. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Pada hari ini akan dilaksanakan sidang ujian doktor terbuka atas nama Reni Aditya, Dokter Magister Kesehatan Spesialis Obstetrik Ginekologi Konsultan Opjinsos, Angkatan tahun 2020-2021. Hadirin, sebelum acara dimulai, dipersilahkan mematikan atau memasang mode diam pada telepon genggam. Selanjutnya, sidang ujian doktor terbuka yang terhormat kami serahkan kepada pimpinan sidang. Terima kasih. Terima kasih, Pak Isom. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Promotor, Bapak Dekan Prof. Budi Santoso, Ko-Promotor Prof. Wijiati, penguji luar kita yang saya hormati Prof. Ovi dari UI, Dr. Hani, Wadek 2, Dr. Airul, Dr. Dilma Jarsuti, Bu Harunisa, dan Dr. Budi Prasetyo, serta Bapak Ibu penguji akademik dan undangan yang kami hormati. Pada pagi hari ini akan diadakan sidang ujian dokter terbuka atas nama Reni Aditya, Dr. MKes SPOG Subspesialis Opjinsos. Mudah-mudahan ujian pada hari ini berjalan dengan lancar dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. 2 pertanyaan, sehingga diharapkan semua penanya mendapat kesempatan. Promovenda diminta memasuki ruang ujian. Saudara Promovenda Reni Aditya, Dr. MKes SPOG Subspesialis Opjinsos. Saya minta datang di hadapan sidang ujian ini dengan maksud agar saudara dapat mempertahankan disertasi saudara terhadap sanggahan para penyangga. Sebelum kesempatan diberikan kepada saudara promotor, saya ingin bertanya kepada saudara Promovenda, apakah saudara pada saat ini merasa sehat jiwa dan raga serta telah siap untuk diuji? Ya. Terima kasih. Sebelum sesi tanya jawab, saudara Promovenda dipersilakan memaparkan sekilas tentang ringkasan disertasinya paling lama 15 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera pada yang hadir pada uji disertasi terbuka tahap 2 saya pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati dan saya banggakan Profesor Dr. Budi Santoso SPOG Konsultan FER, Ko-Promotor saya Profesor Dr. Hewan Wijiati MSI. Sebagai Ketua Sidang, Profesor Dr. Romdoni SPTHT Bedah Kepala Leher Konsultan, Dr. Hanik B. Hidayati, Dokter Spesialis Neurologi Konsultan FEN, Dr. Abdul Hairul Rizky Purba MSc, Spesialis Farmakologi Klinis PhD, Dr. Dwi Murti Astuti, Spesialis Dermatovenerologi Konsultan,
Dr. Siti Hairunisa MSCI, guru saya yang membimbing saya sejak awal sidang kualifikasi proposal berkala 1, 2, dan 3 ujian kelayakan serta ujian sampai hari ini, Dr. Budi Prasetyo SPOG Konsultan, yang saya hormati dan alhamdulillah bisa berkenan hadir di sini, guru saya sejak saya konsultan, Wakil Dekan 1 FKUI, Profesor Dr. Dwiana Okvianti SPOG Konsultan, Master Public Health. Pertama kalinya Prof menguji ujian disertasi terbuka di Universitas Airlangga. Terima kasih Prof atas berkenannya. Saya overwhelmed Prof. Alhamdulillah ini momen yang akan nggak saya lupakan. Mudah-mudahan saya bisa menjawab pertanyaan Prof dengan baik. Pada hari ini saya akan mempresentasikan uji hasil disertasi terbuka saya mengenai mekanisme daun salam pada perbaikan polikulogenesis tikus model SOPK melalui analisis kadar GSH, kadar soluble VDL1, ekspresi TNF-alpha, interleukin 6, ekspresi BMP15, GDF9, dan jumlah polikoligraf. Promotor Profesor Dr. Budi Santoso, konsultan FER, dan kopromotor Profesor Dr. Hewan Wijiati, MSI. Sebagaimana diketahui, sindrom ovarium polikistik merupakan sindrom terbanyak bagi seorang perempuan, mengenai 1 dari 10 seorang perempuan. Kondisi sindrom ovarium polikistik tidak hanya mengenai fisik, tapi juga mengenai mental dari seorang penderita sindrom ovarium polikistik, baik itu gejala secara fisik, kemudian gejala adanya suatu gangguan psikologis yang terbukti berdasarkan meta-analisis dan sistematik RIPU 51% mengurangi health related quality of life dari seorang perempuan. Penyebab utama terbanyak disebutkan di jurnal adalah low grade inflammation. Oleh sebab itu, banyaknya kondisi recurrent pregnancy loss, resistensi terhadap insulin, infertilitas, hiperplasia endometrium, kanker endometrium yang meningkat 3-5 kali pada orang penderita sindrom ovarium polikistik. Kondisi yang kompleks dan sampai saat ini tidak ditemukan terapi yang definitif pada seorang penderita sindrom ovarium polikistik, mendorong penderita banyak menggunakan terapi komplementer berdasarkan penelitian sebanyak 40-60% pengobatan komplementer. Contoh yang sudah dipatenkan adalah Inlasin yang menggunakan kayu manis, kemudian yang juga berfungsi sebagai menetralisir dari gula darah dari seorang penderita. Kemudian ada beberapa dari Vitek, Apnus, kemudian aloe vera, beberapa meta-analisis yang banyak disebutkan. Meskipun sampai saat ini belum, tetapi fitur reproduksi, ekonomi, metabolisme, dan psikologis jangka panjang dan pendek bagi seorang penderita sindrom ovarium polikistik perlu mendapatkan solusi yang lebih baik di kemudian hari. Dalam penelitian saya pada kali ini, saya mengambil daun salam dengan alasan daun mudah didapat dan berada di seluruh Indonesia, tidak perlu ke Papua, tidak perlu ke Bali, tidak perlu kemana-mana, daun salam ada di mana-mana. Saya sebagai peneliti mencoba mencari yang paling terbanyak, yang paling mudah dan berseliweran di jurnal-jurnal untuk sebagai antiinflamasi, baik sebagai asam urat maupun sindrom koroner akut, dan mempunyai antioksidan yang sangat kuat adalah daun salam. Sehingga saya mencoba meneliti daun salam, meskipun sebelumnya saya melakukan beberapa kali uji pendahuluan pada daun salam tersebut. Daun salam itu disebutkan sebagai 1 dari 9 kementan dan sebagai 9 tanaman obat dengan senyawa bioaktif yang berperan aktif terhadap inflamasi, sehingga rumusan masalah
penelitian saya bagaimana ekstrak daun salam mampu meningkatkan kadar GSH, kadar soluble PDL1, ekspresi BMP15, GDF9, dan jumlah poliklorograf, serta menurunkan reaksi inflamasi melalui TNF-alpha interleukin 6, dan bagaimana mekanisme perbaikan polyklogenesis tersebut melalui variabel yang disebutkan. Adapun tujuan penelitian sesuai dengan rumusan masalah. Manfaat teoritis menjadi salah satu referensi kepustakaan, sumber informasi, ilmiah wahana pendidikan dalam bidang ilmu biomedik, kedokteran reproduksi, kemudian hasil praktis, hasil temuan dalam penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan penunjang bagi penelitian selanjutnya. Berikut adalah kerangka konsep. Analisis data pada penelitian saya ini menggunakan dua aplikasi. Yang pertama menggunakan SPSS 26, di mana data dihitung homogenitas dan normalitas. Kemudian apabila data berdasarkan parametrik menggunakan one way ANOVA, non parametrik menggunakan Kruskal-Wallis. Selanjutnya dilakukan analisis Smart VLS dengan melihat hubungan sebab akibat, pengaruh langsung dan tidak langsung dari variabel independen dan dependen dari yang saya teliti. Alhamdulillah selama pendidikan saya menghasilkan 4 publikasi Scopus dan 1 buku referensi bagi promosi kesehatan ibu hamil. Yang kedua adalah buku awam yang nantinya bermanfaat bagi penderita endometriosis dan sindrom ovarium polikistik. Kolaborasi dengan adik saya yang sedang PhD di Jepang mendalami endometriosis, dengan editor utama adalah promotor dan kopromotor saya. Publikasi pertama, studi perbandingan kandungan senyawa bioaktif dan aktivitas antioksidan pada berbagai metode ekstraksi daun salam, Scopus Q4. Bahwa bioaktif yang terkandung dalam daun salam melalui proses ekstraksi ini berbeda secara bioaktif. Kemudian dengan melakukan ultrasound assisted extraction, ternyata senyawa fenolik dan kandungan antioksidan lebih tinggi, di mana UAE atau ultrasound assisted extraction ternyata lebih baik dalam melakukan ekstraksi fenolik dan aktivitas antioksidan daun salam. Publikasi kedua, Scopus Q2, Journal of Pharmacy and Pharmacology Research, potensi antiinflamasi dan antioksidan daun salam senyawa bioaktif pada sindrom ovarium polikistik studi in silico. Dari publikasi pertama, kami mengambil senyawa bioaktif untuk dilakukan studi komputasi in silico. Kesimpulan, senyawa bioaktif daun salam menunjukkan potensi antiinflamasi dan antioksidan yang masih memiliki efek dalam pengobatan sindrom ovarium polikistik, namun perlu ditambah konfirmasi secara in vitro maupun in vivo. Publikasi ketiga, pengaruh ekstrak daun salam terhadap kadar GSH, ekspresi TNF-alpha, interleukin 6, ekspresi poliklorograf pada tikus model SOPK. Kesimpulan, bahwa daun salam ternyata mampu menurunkan ekspresi TNF-alpha, meningkatkan kadar GSH soluble VDL1 serta jumlah poliklorograf secara signifikan. Ekstrak daun salam dapat digunakan sebagai pengobatan alternatif untuk manajemen SOPK, namun tentu saja memerlukan penelitian lebih lanjut. Publikasi keempat, perubahan interleukin 6 BMP15 GDF9 pada model tikus SOPK setelah diberi ekstrak daun salam. Ekstrak daun salam ternyata menunjukkan penurunan ekspresi interleukin 6 yang signifikan, sekaligus menunjukkan peningkatan signifikan pada ekspresi BMP15 GDF9. Sehingga dari hasil penelitian ini berkontribusi dan berfungsi sebagai kandidat agen antiinflamasi dan stres oksidatif yang dapat memberikan efek positif terhadap pengelolaan wanita sindrom ovarium polikistik.
temuan baru yang berhubungan dengan disertasi saya, didapatkan lebih dari 100 senyawa bioaktif melalui liquid chromatography high resolution mass spectrophotometry, di mana senyawa terbanyak adalah dioksifomallon yang berfungsi sebagai antiinflamasi. Ekstrak daun salam memiliki kadar antioksidan yang sangat kuat berdasarkan IC50. Pemberian ekstrak daun salam dalam salam pada tikus model SOPK memperbaiki poliklorinolisis melalui peningkatan kadar GSH, penurunan ekspresi TNF-alpha interleukin 6, serta peningkatan kadar soluble PD-L1, dan mampu meningkatkan ekspresi BMP15 dan GDF9. Kesimpulan, pemberian ekstrak etanol daun salam dapat meningkatkan kadar GSH tikus model SOPK dibandingkan kontrol. Pemberian ekstrak etanol daun salam menurunkan TNF-alpha interleukin 6, meningkatkan kadar soluble PD-L1, GSH, meningkatkan ekspresi BMP15, GDF9, dan follicle degrad. Mekanisme pengaruh kerja ekstrak etanol daun salam terhadap folikulogenesis melalui peningkatan kadar GSH, penurunan ekspresi TNF-alpha interleukin 6, peningkatan kadar soluble PD-L1, peningkatan ekspresi BMP15 dan GDF9, serta jumlah follicle degrad. Saran dari penelitian ini perlunya dilakukan penelitian yang lebih lanjut, perbandingan obat standar sindrom ovarium polikistik dengan beberapa variabel terlainnya. Kemudian perlu dilakukan penelitian lebih lanjut melalui hormon dan SOVK yang resisten terhadap insulin, pengembangan dalam pemanfaatan herbal sebagai terapi adjuvan atau alternatif dengan tujuan memperbaiki gangguan folikulogenesis yang disebabkan oleh sindrom ovarium polikistik. Demikian presentasi saya, terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Reni. Selanjutnya saya persilahkan Saudara Promotor Profesor Dr. Budi Santoso, Dr. SPOG Subspesialisasi FER yang mendapat kesempatan pertama untuk menyampaikan pertanyaan atau sanggahan. Kami persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudari Promovenda yang sangat terpelajar, yang telah berhasil menyelesaikan tahapan pendidikan S3 ini dengan waktu kurang dari 3 tahun dan telah berhasil melakukan publikasi 4 terindeks Scopus. Selamat atas capaian semuanya ini. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, saya mengetahui bahwa Saudari Promovenda adalah seorang SPOG dengan subspesialisasi Opchinsos. Kenapa tertarik terhadap kasus PCOS ini, dan apakah ada kaitan-kaitan yang terkait dengan PCOS without, the disease without ending. Itu kan ada mengatakan bahwa PCOS itu adalah penyakit yang tanpa akhir, karena mengetahui bahwa mulai saat proses kelahiran, bahkan di intrauterin, saat adolesen, dan saat usia reproduksi, bahkan sampai pasca menopause akan selalu terkait. Nah, pertanyaan saya, kenapa Saudari Promovenda tertarik untuk melakukan penelitian yang terkait dengan sindroma ovarium polikistik? Pertanyaan kedua saya adalah, kita tahu bahwa problem hilirisasi di negara kita sangat-sangatlah menjadi masalah. Kita mengetahui bahwa produk-produk yang dihasilkan dari herbal sangat banyak, tapi kita hanya sampai berhenti di situ, belum melakukan sampai kepada produk yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Pertanyaan saya, apa rencana terhadap hal ini dari Saudari Promovenda? Apakah ada rencana-rencana berikutnya agar supaya hasil penelitian ini betul-betul dirasakan di masyarakat? Terima kasih.
terima kasih pada promotor saya, Profesor Dr. Budi Santoso. Terima kasih Prof atas pertanyaannya. Mengapa saya tertarik PCOS? Itu memang saya sampaikan di latar belakang bahwa kalau saya cari data PCOS di Indonesia sedikit Prof. Jadi itu satu. Kemudian setiap hari itu pasien sindrom ovarium polikistik terutama yang adolesen itu banyak Prof. Namun seolah-olah mereka itu tidak mengerti arti kondisi PCOS, bahwa ini adalah suatu kondisi seumur hidup dan bisa jadi menjadi suatu kecatatan permanen karena gangguan ovulasi dan folikologenesis. Saya yakin satu hal, bahwa when you start to balance your hormone, you start to balance your whole life. Jadi begitu banyak gangguan fisik dan gangguan psikologis dari seorang PCOS membuat saya ingin untuk mendalami. Kebetulan saya di bidang obstetri ginekologi sosial, saya bisa mengkombinasikan nanti dengan mixed method, penelitian secara kuantitatif. Oleh sebab itu pada S3 kali ini saya mengambil penelitian secara kuantitatif, yang nanti saya akan gabungkan dengan penelitian kualitatif dari Obginsos, karena S1 kebetulan S1 saya dan kemudian S2 saya dan konsultan SPOG saya itu sudah melakukan penelitian kuantitatif dan kualitatif yang berhubungan dengan obstetri ginekologi sosial. Mungkin nanti suatu saat saya bisa melakukan penelitian yang lebih baik untuk pasien-pasien PCOS yang selama ini terabaikan. Saya terenyuh dari cerita satu pasien PCOS yang mengatakan, saya seperti berada di lautan yang sangat dalam, seperti saya tidak apa yang harus saya lakukan. Banyak juga pasien PCOS yang mengalami gangguan hormonal, baik itu disebutkan 51% akan menurunkan health related quality of life daripada seorang sindrom ovarium polikistik, dan itu publikasi baru tahun 2023 Desember. Itu 51% ternyata PCOS itu sudah banyak diteliti di luar negeri. Mungkin di Indonesia penelitiannya sedikit Prof. Mungkin menjadi salah satu lahan bagi kami dari obstetri ginekologi sosial tanpa melupakan kolaborasi dan interdisiplin dengan kedokteran gizi, kedokteran olahraga, dan bahkan mungkin dengan sejawat fair untuk sama-sama berkolaborasi memperbaiki kualitas hidup seorang perempuan Indonesia yang lebih baik, yang meningkatkan literasinya terhadap sindrom ovarium polikistik di masa yang akan datang untuk menghindari efek jangka panjang yang lebih buruk. Gitu, Bang. Kemudian yang kedua, hilirisasi dari herbal. Herbal sudah disebutkan sebagai UNESCO salah satu keunggulan di Indonesia. Indonesia adalah nomor 2 setelah Brasil dengan herbal terbanyak sekitar 9.000 jenis tanaman, dan betul kata Prof, belum optimal. Oleh sebab itu ada beberapa dari meta-analisis obat-obatan atau herbal yang dipakai untuk memperbaiki fertilitas atau pasien-pasien PCOS untuk terjadinya ovulasi, itu mungkin ke depan nanti bisa sesuai dengan petunjuk Prof. Mungkin setelah ini saya akan melakukan roadmap penelitian dari hulu ke hilir yang pada dasarnya sama, mungkin sehingga tidak loncat-loncat penelitiannya nanti, sehingga berhubungan dengan daun salam dan sindrom ovarium polikistik dan kualitas hidup seorang perempuan. Terima kasih Prof. Baik, terima kasih. Saya puas dengan jawabannya. Waktu saya kembalikan kepada pimpinan sidang. Terima kasih Prof. Budi. Selanjutnya kami persilahkan co-promotor Profesor Dr. Wijiati Dr. Hewan MSI untuk memberikan sanggahan atau pertanyaan. Silakan. Terima kasih pada pimpinan sidang. Pertama-tama saya sampaikan selamat pada Dr. Reni Promovenda. Akhirnya sampai pada ujian terbuka, walaupun sebenarnya tidak harus karena sudah ada 4 publikasi ya, sudah memenuhi syarat ya. Ada 2 pertanyaan dari saya ya. Yang pertama, kan untuk pasien PCOS itu kan sudah ada pengobatan standar ya, ada SOP standar untuk pengobatan PCOS. Kemudian dokter ini tertarik dengan daun salam ya. Daun salam itu
Daun salam memiliki kandungan anti-inflamasi dan antioksidan yang dominan. Bagaimana zat aktif ini bisa mampu memperbaiki proses poliglucogenesis. Kemudian masih terkait dengan ini kan kalau dari hasil penelitian itu ekstrak daun salam ini bagus sekali ya semua untuk perbaikan proses perbaikan pada poliglucogenesis. Apakah dari hasil penelitian ini ada keterbatasan yang nantinya bisa menyempurnakan hasil-hasil dari parameter yang diuji pada penelitian ini? Mungkin itu 2 pertanyaan dari saya. Terima kasih. Terima kasih banyak, Prof. Baik, bagaimana daun salam dengan komponen antioksidan dan antiinflamasi yang dominan mampu memperbaiki poliglucogenesis? Itu semua dihubungkan dengan kondisi stres oksidatif atau reaktif oksigen spesies. Pada tikus, pada hewan coba, atau pada teori yang ada di manusia, pada sindrom ovarium polikistik ada suatu peningkatan sel adiposit. Sel adiposit itu sendiri banyak mengandung sitokain proinflamasi. Kemudian dari sitokain proinflamasi itu maka akan menjadikan suatu rangsangan terhadap sel TK dan sel granulosa yang menyebabkan hipertrofi atau hiperplasia, menyebabkan sindrom ovarium polikistik. Daun salam di sini dengan komponennya utamanya adalah antioksidan dan antiinflamasi, maka dia akan memutus rantai dan memberikan donor oksigen, merubah menjadi antioksidan yang berada di dalam tubuh manusia seorang SOPK itu untuk terurai menjadi air dan oksigen, sehingga tidak mampu untuk meneruskan jalurnya, merusak membran atau fosfolipid daripada suatu DNA yang mampu melakukan mutasi, mengubahkan replikasi, bahkan merubah DNA dari seorang sindrom ovarium polikistik. Apabila terjadi keseimbangan antioksidan dan oksidan dalam tubuh seorang SOPK, maka saya yakin tidak akan tambah buruk dari kondisi sindrom ovarium polikistik yang meskipun mungkin tidak bisa diperbaiki karena sudah kondisinya terjadi hipertekosis dan dari indung telur. Itu salah satunya. Kemudian dari jalur inflamasi dengan melalui siklooksigenase, lipooksigenase, jalur asam arakidonat itu mampu memutuskan reaksi yang mampu bereaksi dengan fosfolipid sel DNA atau membran sehingga tidak terjadinya debris yang akan merangsang terjadinya inflamasi berkelanjutan di seorang sindrom polikistik. Demikian, Prof. Keterbatasan dari penelitian saya tidak sempurna, pasti ada kurangnya. Yaitu satu, saya tidak melibatkan hormon dalam hal ini, Prof. Tidak melibatkan hormon, tidak berbandingkan dengan obat-obatan standar yang pada sindrom ovarium polikistik. Karena saya pernah submit di satu jurnal Scopus. Dia memberikan masukan, sayang sekali penelitian Anda tidak melibatkan obat-obatan standar sindrom ovarium polikistik, dan itu ingat selalu di suatu saat saya harus membandingkannya dengan obat-obatan standar. Karena apa? Karena pada sindrom ovarium polikistik banyak penelitian yang membandingkannya dengan dexamethasone atau methylprednisolone sebagai antiinflamasi. Sehingga ini masukan buat saya. Kebetulan dari ratus Norvegicus yang saya lakukan penelitian, masih banyak sel-sel yang saya simpan, yaitu otak, ovarium, hati, kemudian ginjal, dan mungkin akan kami lanjutkan penelitian selanjutnya, Prof, berdasarkan roadmap untuk melihat bagaimana keterbatasan yang ada dalam penelitian saya. Terima kasih, Prof. Baik, terima kasih. Saya sangat puas dengan jawaban Prof. Henda, dan itu janjinya nanti dilanjutkan karena kita kan dosen juga harus punya publikasi ya. Siap, Prof. Baik, saya kembalikan pada pimpinan sidang. Prof. Wijiati.
Selanjutnya kami persilahkan Profesor Dr. Dwiana Ovianti SPOG Subspesialis Opsinsos MPH untuk memberikan pertanyaan atas sanggahan. Silakan, Prof. Terima kasih Ketua Sidang atas waktu yang diberikan kepada Dr. Reni. Tentunya saya harus mengucapkan selamat dan apresiasi serta penghargaan yang setinggi-tingginya karena sebagai seorang dokter spesialis obstetrik ginekologi yang sudah memilih untuk menjadi seorang subspesialis obginsos, dokter memutuskan untuk melakukan suatu riset eksperimental yang true eksperimental. Namun demikian, sebagai seorang klinisi hal ini tidak salah karena sebagai dokter spesialis obgyn dengan subspesialis obstetrik ginekologi sosial dituntut untuk memahami penyakit dari aspek biologis selain aspek psikologi, sosio, dan kultural. Kalau kita melihat manfaat penelitian yang diajukan oleh Dr. Reni, bahwa ini akan berperan dalam perbaikan fertilitas wanita, tentu seolah-olah ada hal yang kontradiktif. Karena kita sebagai seorang konsultan obginsos sedang berjuang untuk menurunkan fertilitas di Indonesia, angka fertilitas. Namun kalau dilihat lebih dalam, ini sangat selaras. Karena kita tahu dari banyak penelitian bahwa keyakinan akan fertil itu yang membuat seseorang berani untuk melakukan pencegahan kehamilan. Banyak yang mencegah kehamilan takut karena takut rahimnya kering dan sebagainya. Jadi upaya ini adalah bagian dari upaya untuk menurunkan fertilitas. Walaupun manfaat penelitiannya adalah perbaikan fertilitas wanita. Moga-moga ini dipahami. Dan yang lain adalah Dr. Reni berhasil menemukan bahwa kandungan senyawa flavonoid dalam daun salam, jadi penekanannya pada daun salam adalah suatu antioksidan alami. Dr. Reni tingginya kejadian SPK tidak luput berhubungan dengan tingginya kejadian stunting pada anak. Karena kita tahu bahwa banyak penelitian menyatakan terjadinya IUGR pada seorang bayi akan berpotensi untuk terjadinya risk factor untuk penyakit-penyakit kardiovaskular dan juga diabetes mellitus tipe 2. Yang tentu hal ini menjadi kaitannya dengan insulin resisten pada pasien-pasien PCOS. Sayang sekali saya belum menemukan pada saran penelitian Dr. Reni sebagai seorang konsultan obginsos agar roadmap penelitiannya tetap pada skala klinisi yang mendalami obstetrik ginekologi sosial. Dan ini tampaknya masih bisa ditambahkan. Saya mohon saran, apakah saran ini masih bisa ditambahkan? Apakah dapat pencegahan PCOS dimulai pada masa prakonsepsi dengan melihat dampak dari daun salam yang sudah diteliti oleh Dr. Reni? Karena ini tidak saya temukan dalam kolom saran. Jadi fokus pada daun salamnya, karena ini ada aspek kultur, aspek budaya, aspek demografi setempat, dan bagaimana ini dapat dipakai karena obstetrik ginekologi sosial adalah obstetrik ginekologi pencegahan. Apakah ini bisa digunakan untuk pencegahan PCOS bahkan dari masa prakonsepsi? Dan pertanyaan yang kedua, bagaimana ini bisa dipakai sebagai bagian dari tata laksana holistik pada pasien-pasien PCOS? Demikian pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih Prof atas masukannya dan sarannya. Kebetulan untuk daun salam ini penelitian kepada manusia belum ada Prof. Jadi saat ini hanya berdasarkan kultur. Jadi dikatakan 2-3 gelas teh per hari menurunkan kadar asam urat dan kadar kolesterol melalui antioksidannya APO 100, kemudian dari antiinflamasinya dari daun salam lipooksigenase, penelitian-penelitian yang sebelumnya mendahului saya. Jadi kalau untuk menyarankan terhadap aplikatif ke depan, saya masih memerlukan penelitian lanjutan Prof untuk manusia karena kebetulan yang saya lakukan ini etikanya itu ethical clearance-nya masih di seputar hewan coba sindrom ovarium polikistik yang hiperandrogen. Sehingga untuk ke depan fenomena yang bisa saya ambil di sini hanya bagaimana perubahan lifestyle, mungkin lebih banyak makan atau mengkonsumsi makanan organik yang banyak mengandung oksidan. Namun kalau untuk daun salam secara aplikatif secara langsung saya belum berani mengatakan bahwa ini bisa karena belum melewati fase-fase uji dari ethical clearance.
Mungkin untuk ke depan bisa ditambahkan roadmap-nya. Kemudian bagaimana stunting pada seorang pasien PCOS. Ini banyak saya lihat juga dengan ada beberapa pasien PCOS yang tiba-tiba hamil, itu kebanyakan juga bayinya juga mengalami IUDR selama masa dalam kandungan. Saya berpikir banyak pentingnya dari aspek holistik itu kita melihat seorang perempuan dari aspek pribadi, kemudian klinis, eksternal, internal, dan gangguan klinis lainnya yang menurut saya every woman in obstetric gynecology is special. Jadi tidak sama setiap pasien itu kita menilai dari satu pasien ke satu pasien lain, sehingga saya pikir pola pendidikan biopsikokultural dari seorang pasien juga perlu kita perhatikan, karena tidak sama begitu kita mengedukasi seorang perempuan dengan pendidikan yang menengah ke atas dan menengah ke bawah. Menurut saya nanti saya akan mengkombinasikan ini dengan mix metode kuantitatif dan kualitatif, sehingga saya mampu memotret fenomena keduanya secara klasik dan mampu memotret suatu fenomena menjadi suatu penelitian yang lebih terstruktur dan holistik. Demikian, Prof. Baik, terima kasih. Secara garis besar saya sangat puas dengan jawabannya. Hanya mungkin saya perlu berpesan untuk Dr. Reni tetap berada pada tracknya sebagai seorang klinisi, dan tidak masuk nanti menyaingi para guru besar yang lain, masuk sebagai peneliti eksperimental basic. Jadi kembalikan kepada pencegahan dan kembalikan kepada tata laksana holistik. Terima kasih. Siap, Prof. Terima kasih. Terima kasih, Ketua Sidang. Ya. Terima kasih, Prof. Kofi. Selanjutnya dipersilahkan Dr. Hanif Badriah Hidayati, dokter spesialis neuro, subspesialis jadi kepala. Iya. Ya. Baik, terima kasih Bapak Ketua Sidang Profesor Ahmad Husnu Romdoni. Selamat pada Promovenda Dr. Reni yang telah berhasil sampai selesai ujian S3 dan sekarang ujian terbuka. Juga selamat pada Profesor Budi Santoso selaku promotor dan Profesor Wiji juga co-promotor yang telah membersamai Promovenda sampai selesai sekolah S3. Senang sekali saya mendengarkan paparan dari Dr. Reni, sangat bagus dan tulisannya runtut, bagus ya, juga sudah melakukan publikasi 4 namun juga tetap maju. Saya kira tidak apa-apa karena ini akan terkenang sepanjang hayat gitu, apalagi para guru-guru hadir semua, ini sebuah kenangan tersendiri. Mungkin saya ingin menanyakan sedikit, tadi sudah disebutkan bahwa ada banyak obat herbal yang sebenarnya bisa digunakan sebagai antiinflamasi dan antioksidan. Namun Dr. Reni jatuh cinta pada daun salam yang disebutkan paling tinggi antioksidannya. Kira-kira komponen fitokimia utama apa yang ada di dalam daun salam yang memiliki fungsi antiinflamasi dan antioksidan? Apakah flavonoidnya ataukah yang lain? Kemudian yang pertanyaan kedua, di daun salam ini sendiri, salam sendiri memiliki banyak komponen ya, ada daun, ada buah, ada kulit kayu, ada akar, yang tentu semua memiliki efek masing-masing. Kira-kira mengapa dipilih yang komponen daun? Mungkin demikian. Terima kasih, dokter. Jadi sebelum penelitian ini sebelum lanjut ke hewan coba, saya melakukan penelitian daun salam ini menggunakan berbagai ekstrak 70% dan 90% dengan maserasi konvensional dan ultrasound assisted extraction. Keduanya saya bandingkan, Prof. Kemudian dari 4 uji ekstraksi dengan senyawa perlarut yang berbeda itu kami lakukan liquid chromatografi high resolution mass spectrophotometry dengan hasil yang didapatkan lebih dari 100 komponen. Komponen utama yang saya dapatkan dari daun salam, dan itu sama di maserasi konvensional maupun ultrasound assisted extraction, itu hasilnya deoksifomolon. Deoksifomolon itu sendiri sebenarnya termasuk adalah senyawa keton. Dia keton, namun kalau berdasarkan PubChem, dia merupakan senyawa yang aktif sebagai antiinflamasi dan antioksidan. Relatif terbanyak di dalam daun salam.
meskipun disertai oleh beberapa flavonoid dan senyawa fenolik lainnya yang mampu berfungsi sebagai antioksidan. Dalam publikasi yang pertama itu dapat didapatkan 5 terbesar senyawa komponen daun salam yang berbeda dari maserasi dan ultrasound assisted extraction dengan menghasilkan hasil antioksidan juga berbeda. Yang paling tinggi dengan ultrasound assisted extraction yaitu sebanyak 44 mikrogram per liter. Itu hasil dari LCHRMS juga mendapatkan deoksipamolon dan senyawa flavonoid lainnya seperti fluorosetin, alpha-turmeron, asam galik dan yang lainnya, Prof. Dok. Gitu, Dok. Kemudian yang kedua, mengapa diambil daun salam dibandingkan lain? Kan untuk saya berpikir untuk kedepannya nanti ini akan berfungsi. Saya tidak mengambil batangnya, saya tidak mengambil buah herbal yang saya mungkin harus ambil di Aceh, saya harus ambil di Bali dan yang lain-lainnya. Saya sudah lakukan, lihat beberapa herbal untuk antiinflamasi. Yang paling mudah itu kayaknya daun kan, Dok, karena lebih murah. Jadi mungkin untuk pasien juga secara ekonomi juga kan tidak semua pasien PCOS kaya, banyak juga yang menengah ke bawah. Jadi sehingga daun itu kan paling murah, paling mudah didapat, di mana-mana ada, terutama di tempat kami di lahan basah itu banyak sekali. Dan ibu-ibu pasti semua tahu. Mungkin ini oleh sebab itu saya ambilnya daun. Ada perbandingan antara batang, daun, kemudian buah dari daun salam itu sendiri. Yang terbanyak diteliti adalah leaves, ada daun. Jadi sehingga mudah-mudahan nanti ke depan bisa berfungsi dengan lebih baik. Terima kasih, Dok. Ya, baik. Terima kasih, jawabannya sangat bagus. Mungkin sekedar usulan, barangkali nanti akan meneliti lagi. Mungkin daun yang kering dan daun yang masih segar itu juga dibandingkan, karena selama ini di masyarakat untuk masak itu pakai daun yang kering gitu. Kemudian daun yang basah pun ada yang masih pucuk teh itu ya, kayak teh itu pucuknya ada yang daun yang besar, karena saya yakin itu potensinya juga berbeda-beda. Mungkin itu juga perlu dibandingkan. Mungkin demikian, saya puas dengan jawaban yang diberikan. Saya kembalikan pada Bapak Ketua Sidang. Terima kasih, Dr. Hani. Selanjutnya dipersilahkan Abdul Khairul Rizky Purba, Dr. MSc SPFK PhD untuk memberikan sanggahan dan pertanyaan. Silakan, Dr. Khairul. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Romdoni, Ketua Sidang. Selamat pertama ya untuk Dr. Eni, pembimbing dan keluarga. Luar biasa ya, Dr. Eni ini spesialis of genes dan sosial, kemudian belajar mengenai daun salam dari awal, kemudian docking juga ya, kemudian farmakodinamiknya pada hewan. Baik, ada beberapa pertanyaan, mungkin ya, 2 pertanyaan. Pertama terkait dengan fitofarmakokinetik dan fitofarmakodinamik, di mana kita seorang dokter kalau memberikan obat itu masuk ke dalam tubuh, ya, kemudian diabsorpsi, distribusi, metabolisme, dieskresi, menuju target, menghasilkan suatu efek. Luar biasa, saya melihat proses dockingnya ya, di mana beberapa, hampir semuanya ya, hidrofobik, mencapai pada targetnya dengan baik. Dan ini modelnya dalam model kuratif. Yang saya tanyakan, Anda oksigen sosial ya, bagaimana melakukan translasi penelitian Anda ini kepada pasien Anda, klinis Anda ya, karena pasien PCOS ini atau SOPK ini farmakokinetik dan farmakodinamiknya akan berbeda dengan orang normal ya. Pada red mungkin juga akan berbeda gitu ya. Bagaimana melakukan translasi ini? Penelitian untuk selanjutnya. Kemudian yang kedua terkait dengan fitofarmakogenetik. Dr. Eni ini meneliti terkait dengan protein-protein seperti TNF-alpha, kappa beta ya, kemudian BMP15 ya. Yang menarik adalah BMP15 yang sangat korelasi dengan penelitian ini. Dia merupakan bone morphogenetic ya, protein 15, dan ini dicoding oleh suatu gen BMP15, dan lokasinya di kromosom X. Menarik sekali. Ketika ada pasien atau manusia, ya, di uji klinik ya, di uji manusia, ada hasil yang mungkin tidak signifikan ya, apakah ada mutasi terkait dengan protein-protein ini ya. Saya nggak tahu apakah di populasi BMP15 ini ada polimorfisme kah hingga sampai sekian
1/1000 atau 1/100 di antar populasi, sehingga harus dipertimbangkan untuk kedepannya penggunaan daun salam ini. Oke, itu. Terima kasih. Terima kasih, Dok. Untuk melakukan translasi dari saya melakukan senyawa docking dari protein data retrieval, kemudian saya ambil dari PubMed SEM itu hasil kimianya, kemudian kita lakukan protein-protein yang kita anggap sebagai protein target. Di sini saya ngambil SOD, jadi waktu itu saya mengambil SOD, tapi karena SOD ini banyak dari sindrom ovarium polikistik, saya ngambilnya GSH. Kemudian di NF-κB yang dipakai sebagai salah satu sitokin yang penting untuk signaling dari pathway untuk ke bawah dari sitokin inflamasinya. Kemudian kami melakukan docking, di mana hasil dari docking itu nilai PA-nya rata-rata lebih dari 0,5, sehingga saya anggap ini sebelum saya ke hewan coba, sebelum uji ke manusia, dianggap bermakna dan terdapat molekuler docking yang cukup baik pada komponen-komponen daun salam terhadap protein target. Untuk translasi kepada pasien, tentu saya hanya akan menjelaskan bahwa sindrom ovarium polikistik itu dia harus memahami dulu literasi yang cukup baik, bagaimana kelanjutannya, jangka pendek, jangka panjang dari seorang sindrom ovarium polikistik. Dia memahami bagaimana peradangan di indung telurnya itu bisa terjadi diakibatkan beberapa senyawa-senyawa yang tadi disebutkan. Kemudian pentingnya suatu antioksidan. Pada kondisi normal pun kita masih depresi suatu antioksidan, di mana rasio antioksidan dan prooksidan itu bisa berkurang, yang menyebabkan terjadinya reaksi terhadap asam lemak tak jenuh di fosfolipid, lalu akhirnya merusak sel membran dari DNA yang menyebabkan suatu bisa perubahan DNA sampai ke perubahan DNA. Ya mungkin secara saya untuk mentranslasinya kepada pasien klinis setiap hari ya pasti tentu saja sama dengan tata laksana sindrom ovarium pada dasarnya. Yang pertama tentu pola hidup yang lifestyle yang lebih baik. Kemudian mungkin disampaikan kepada pasiennya mungkin ada beberapa antioksidan yang bisa dikonsumsi, mengurangi karbohidrat. Kemudian misalkan antioksidan itu bisa dari buah yang berwarna hijau, kemudian sayur yang berwarna hijau, buah yang berwarna merah. Kalau di masyarakat kan banyak juga yang misalkan kita kalau pengen hamil, pengen hormonnya lancar, kita minum jus 3 dipa misalkan yang isinya dari wortel, dari tomat, dari justru pasien ini Dok yang ngajarin saya ini semua. Ini semua kenapa saya ngambil yang herbal ini, karena ya setiap hari kayak begitu kan pasien di Indonesia kan seperti itu, dia selalu, tapi saya baca di meta analisis dan sistematik reviewnya ada itu memang ternyata memang datanya ada dan bermakna secara signifikan. Jadi yang mampu, oleh sebab itu yang mampu saya teliti saat ini mungkin urusannya dengan herbal. Mudah-mudahan ke depan saya mampu meneliti tambahan yang lainnya yang bisa saya translasikan kepada pasien. Karena ini dari pasien pula lah, dari beberapa pasien pula karena gangguan hormonnya. Kalau fertil kan yang kalau dia punya anak kan mungkin belakangan, tapi bagaimana dia seorang adolescent PCOS, gangguan keluhannya adalah saya tidak haid Dok selama setahun. Saya terapi psikiatri Dok karena bipolar. Haidnya lancar nggak lancar, setahun sekali. Kemudian rambut saya rontok Dok, saya jerawat. Jadi hal seperti itu yang mengurangi kualitas. Pasien PCOS juga irritable. Dia bahkan saya baca satu disertasi dari seorang pasien PCOS yang if you don't see me, you will die. Jadi begitu irritable-nya seorang pasien PCOS mungkin dikarenakan karena hormonnya yang tidak stabil. Tapi oleh sebab itu dengan pendekatan yang holistik, dengan aspek-aspek personal, klinisi, dan kita memperhatikan aspek eksternal dan internal, insya Allah dia mau nurut, dia mau merubah, dia mau menurunkan berat badan, dia mau olahraga. Saya tentu tidak bisa berdiri sendiri dalam hal ini untuk memperbaiki pola hidup
kualitas hidup dari seorang pasien PCOS tentunya pasti kolaborasi dengan dokter gizi, dengan dengan kedokteran olahraga, bahkan mungkin dengan sejawat dari fertility endokrin dan bahkan mungkin sejawat psikiatri yang banyak dialami. Kemudian yang kedua, mungkin nggak BMP 15 untuk saat ini memang saya belum pernah membaca untuk bagaimana terjadinya perubahan genetik karena dia merupakan transformatif bone growth dari morfologi genetik pada BMP 15 dan GDF 9. Kenapa saya mengambil variabel ini? Karena yang paling banyak disebutkan mengatur terjadinya suatu polikologenesis di dalam sel TK dan granulosa. Salah satunya yang cukup populer dan dianggap sering disebutkan dalam beberapa penelitian yang membantu suatu polikologenesis adalah BMP 15 dan GDF 9. Untuk terjadinya saya belum bisa menjawab, cuman saya hanya bisa menjawab di superficial bahwa nanti debris atau sitokin proinflamasi dari reaksi adiposit obesitas dari saluran PCOS ini akan merangsang dan rawan berikatan dengan sel membran fosfolipid yang pada dasarnya melindungi suatu DNA. Sangat mungkin terjadi suatu kelainan DNA dari pasien PCOS apabila terus-terusan, mungkin bahkan kan pasien PCOS dia meningkat kanker endometrium dan kanker payudara 3-5 kali dalam seorang sindrom ovarium polikistik jika tidak mendapatkan memahami kondisi yang dialami. Jadi mungkin dari itu yang bisa saya sampaikan saat ini, dokter. Yeah. Saya sangat setuju ya, terkait dengan variasi terkait dengan genetik, variasi terkait dengan tumbuhannya juga ya, yang harus kita teliti nantinya di masyarakat. Saya sangat puas, Ketua Sidang, saya kembali. Terima kasih, Dokter. Terima kasih, Dr. Hairul. Selanjutnya dipersilakan Dr. Dwi Murtiastuti, Dr. SP DVE, Subspesialis Venerologi, Fins DV, FAADV. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Sidang yang sudah memberikan waktu kepada kami. Saya ucapkan selamat kepada Dr. Reni Aditya MKes SPOG konsultan yang sudah maju ujian terbuka pagi ini ya. Dr. Reni, untuk manfaat penelitian itu sudah dijelaskan tentang manfaat praktis ya, kemudian secara teoritis. Yang saya tanyakan di sini adalah manfaat untuk pasien-pasien itu sendiri di kemudian hari, meskipun penelitian ini menggunakan tikus. Kemudian yang kedua, apakah kelebihan dan kekurangan tanaman herbal yang dimaksud di sini adalah ekstrak daun salam dibandingkan dengan obat-obat kimia yang sudah dipakai selama ini untuk memperbaiki folikulogenesis? Silakan, Dokter. Manfaat penelitian yang saya sampaikan ini tentunya ini ke depan nanti sesuai dengan linearitasnya saya akan membuat roadmap penelitian. Nanti hasil-hasil yang saya dapatkan ini original riset yang pertama kalinya daun salam berfungsi pada sindrom ovarium polikistik. Ini mungkin menjadi data buat teman-teman sekalian untuk yang melanjutkan penelitian ke arah yang selanjutnya. Mungkin bisa dikombinasikan atau kita berkolaborasi. Kemudian apakah kelebihan daun salam? Daun salam ini kelebihannya dia angka toksisitas berdasarkan brain stream lethality, toxicity dia sangat rendah, Dok. Jadi bisa dianggap dia tidak mempunyai efek samping yang berdasarkan LD-nya itu kurang dari 50. Jadi dia toksisitasnya kurang. Kemudian jadi tidak berbahaya. Keterbatasannya ada beberapa, misalkan kalau saya baca tuh dari beberapa pasien yang mengeluhkan memang bisa terjadinya menurunkan tekanan darah secara drastis. Namun pernah saya baca maksimal tuh digunakan sebagai teh 2-3 kali sehari. Dan itu mampu menurunkan kadar asam urat. Jadi penelitian dari peneliti sebelum saya yang dikeluarkan di doktoral UNER juga menggunakan daun salam tapi pada asam urat.
Kemudian yang kedua itu pada sindrom koroner jantung, di mana menggunakan kerangian di sana berfungsi sebagai matrik proteinase 8 dan 15 untuk menghindari terjadinya sindrom koroner jantung yang lebih lanjut. Keterbatasannya mungkin bagaimana sih kita menggunakannya selanjutnya, ini mungkin menjadi PR bagi saya. Nanti untuk aplikatif setiap hari kita harus seperti apa, itu satu. Cuman memang penelitian ini salah satunya sudah pernah mendapatkan hibah di Universitas Tamu Mangkurat tempat saya bekerja, untuk bagaimana kita mempresentasikan kepada masyarakat tanaman obat toga. Itu pernah mendapatkan satu hibah dari LPPM Universitas Tamu Mangkurat, karena kita memberikan informasi kepada pasien beberapa cara penggunaan daun salam yang bermanfaat untuk kesehatan, dan alhamdulillah pasien tuh kalau hubungannya dengan yang membumi kayak gitu kayaknya senang dong. Dia senang kayak gitu, seperti tidak jauh dari dia. Kalau yang canggih-canggih kan kayaknya dia susah mencerna. Seperti dia senang, dan alhamdulillah kami mampu mendapatkan hibah bersaing pada daun salam sebagai tanaman obat. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Reni. Saya puas dengan jawabannya, dan waktunya saya kembalikan kepada kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Dewi Mustiarstuti. Selanjutnya dipersilahkan Dr. Siti Khairunisa MSI untuk memberikan pertanyaan atau sanggahan. Terima kasih kepada pimpinan sidang. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada Profesor Budi Santoso dan Prof. Vijayati sebagai pembimbing telah membimbing sampai tahap ini, luar biasa sekali. Selamat juga kepada Promovendus Dr. Reni Aditya, luar biasa ya hasil-hasil risetnya. Nah, ini saya melihat mungkin menjadi inspirasi saya juga, bahkan mungkin juga audiens yang hadir pada hari ini, di mana Anda menggunakan 3 pendekatan penelitian sekaligus ya. Jadi ada in silico, in vitro maupun in vivo. Mungkin di luar sana masih banyak yang belum familiar ya dengan pendekatan ini, tapi Anda apalagi dengan basic klinis ini bisa mengkombinasikan, bahkan bisa masing-masing ini menghasilkan sebuah jurnal. Nah, ini mungkin kayak in silico, ini merupakan bahasa Yunani ya, berarti melalui sebuah simulasi komputer. Kemudian setelah Anda mendapatkan hasil dari simulasi komputer, Anda melanjutkan menggunakan teknik in vitro yang berasal dari bahasa Yunani, yang berarti dalam sebuah objek kaca. Kemudian Anda melanjutkan lagi hasil penelitiannya secara in vivo, yang berarti dalam sebuah kehidupan. Nah, ini sangat luar biasa sekali. Anda mulai screening sejak awal, jadi secara in silico dapat, secara in vitro dapat, kemudian secara in vivo dapat ya. Nah, dari hasil penelitian yang Anda dapatkan, kira-kira informasi apa yang bisa Anda sampaikan kepada publik mengenai 3 pendekatan ini? Apakah hasil satu yang sama lain ini sangat berkorelasi, ataukah hanya sebagian berkorelasi, atau bagaimana? Kemudian kendala Anda dalam melakukan 3 pendekatan ini. Saya rasa ini cukup rumit ya. Jadi saya tahu menggunakan software itu tidak mudah, menggunakan Pyrex, kemudian menggunakan Autodoc, kemudian juga Anda menggunakan LC-MS. Metodenya maserasinya juga menggunakan maserasi konvensional dan ultrasound. Jadi itu merupakan metode yang saya gunakan di Australia juga kemarin ya. Jadi saya malahan baru sebenarnya waktu saya di Australia, saya baru menggunakan metode maserasi secara ultrasonik. Nah, ini bagus sekali hasilnya. Kira-kira kendala apa yang Anda hadapi? Terima kasih Dr. Anissa. Pendekatan in vitro, in vivo, kemudian hewan coba, ya didahului karena saya nggak pede aja dok. Saya nggak pede meskipun meta-analisis dan systematic review sudah banyak tentang daun salam, tapi saya belum pede. Karena untuk menambah percaya diri saya seorang klinisi. Saya neliti dulu yang dari kecil dulu, dari basic dulu.
Saya neliti komputasi dulu, saya neliti masterasinya dulu. Jadi panjang cerita dari penelitian saya, Dok. Ultrasound assisted extraction ini tidak dilakukan di UNER. Saya lakukan di Malang karena alatnya di sini belum ada. Dari sana saya ambil itu beberapa ekstraksi dengan saya bandingin semua, nanti saya akan publikasikan. 70% dan 94%. Saya bertanya, saya kira-kira apa nih? Saya nggak akan bisa pede kalau saya belum menemukan jawabannya. Kemudian, ini masterasi, kenapa masterasi konvensional? Anak-anak mahasiswa S1 banyak menggunakan masterasi konvensional, Dok. Mungkin penelitian saya bermanfaat nanti suatu saat untuk mereka. Mudah-mudahan bisa disitasi. Kemudian saya mengambil ultrasound tentu saja saya banyak belajar, saya tidak belajar sendiri. Banyak dari teman-teman saya sejawat, seangkatan, kemudian adik-adik saya yang memberikan saran, bagaimana kalau coba dulu, meskipun hasilnya baik, coba belajar in silico, komputasi yang jujur saya lihat aplikasinya saya pusing. Pertama, itu saya belajar in silico itu ke Bogor, Dok. Ada salah satu guru saya IPB itu, saya kursus in silico itu, Dok, sama 2 kali. Jadi at least saya minta ke beliau, paling nggak saya ngerti dengan in silico. Saya ngerti cara kerjanya, nanti bagaimana docking senyawanya, bagaimana data retrievalnya, bagaimana membaca PA dan PI-nya, itu akhirnya mendapatkan. Begitu dapat hasil data yang begitu visualisasi yang sebenarnya mungkin karena keterbatasan waktu saya tidak bisa visualisasikan, itu alhamdulillah mendapatkan data yang cukup bagus. Jadi kita ambil dari berbagai dari Malang, Bogor, komputasi, kemudian dari IPB sampai ke IPB, sebenarnya itu memang saya sebutkan dalam ini saya. Itu satu. Kemudian dari itu saya tentu saja berkonsultasi dengan promotor dan kopromotor saya. Karena kan beliau mungkin memberikan saran, apa yang harus saya lakukan, saya dapat ini, Prof. Mungkin ini, boleh nggak saya ke Malang, kalau ternyata untuk publikasi kan harus spesifik, novelty dan clarity-nya harus jelas. Tidak mungkin saya, misalkan mungkin masterasi biasa, mungkin bisa juga sih, bisa diterima juga, cuman setidaknya kan harus ada yang baru. Nah itu saya mohon izin ke promotor dan kopromotor juga untuk bisa melakukan ekstraksi ultrasound menggunakan water bath 50 sampai 60 Hz didapatkan. Di situ kita menunggu juga ekstraksi itu selama sebulan, Dok, karena mengantri. Karena ngantrinya itu kan pelan-pelan, ekstraksinya tuh nggak sembarangan, jadi jumlahnya harus benar, ditungguin ya 1 bulan berdasarkan logbook dari ultrasound assisted extraction. Ya kemudian dari situ saya tentu konsultasi kepada kopromotor saya menggunakan hewan coba sindrom ovarian polikistik itu pakai tikus karena mencit nggak tahan mungkin dengan hormon testosteron yang begitu tinggi. Itu kita tentu saja banyak guru saya di sini, jadi saya tidak sendiri, banyak adik-adik dari kedokteran hewan juga banyak memberikan masukan dan ilmunya pada saya. Sampai akhirnya saya mudah-mudahan ke depan bisa untuk manusia. Kendalanya saya melakukan penelitian ini pada saat COVID, Prof. Dok, mohon maaf. Pada saat COVID itu di mana Surabaya masih zona hitam. Jadi kebetulan sama Prof. Wiji saya cuman chat-an aja. Kebetulan Prof. Wiji sangat pas respon. Bahkan kadang di depan aja, Prof, jangan ketemu saya. Takut kalau ada apa-apa. Jadi kondisi COVID di belakang Rumah Sakit Dr. Sutomo itu cuma ada saya dan asisten penelitian, itu di mana tidak ada orang. Untuk mendapatkan gokar aja susah. Pada saat itu benar-benar sangat mencekam karena itu cukup berat kendalanya di situ, satu. Kemudian kendalanya yang kedua itu adalah tikus ini kan besar, Dok, karena dia disuntik testosteron. Dia tuh jadi irritable gitu, jadi cukup liar. Menangkapnya untuk menyakukan sonde daun salam tuh kadang-kadang berani, kadang-kadang enggak, tapi saya takut salah sih karena saya itu kadang-kadang, tapi saya lihat benar-benar bagaimana kalau manusia menjadi seorang PCOS tuh, saya lihat tuh itu jadi pertambahan berat badannya cukup signifikan dan saya masih mempunyai data-data kadar kolesterol yang ada pada, kemudian data-data jumlah lemak, adiposit pada tikus yang ini, kemudian masih ada otaknya, masih ada jantungnya, masih ada hati, hepar dan jaringan ovarium dan uterus yang masih kami simpan, mudah-mudahan bermakna. Kendalanya itu aja sih. Saya pikir kopromotor dan promotor saya sangat berjasa dan membantu dalam
hal ini dalam memberikan masukan. Kemudian yang paling sulit adalah menulis suatu jurnal. Itu kita tidak bisa mengharapkan orang lain kecuali diri kita sendiri yang berjuang. Menulis duduk di antara kesibukan saya sebagai seorang klinisi, seorang SPOG, banyak blockingnya itu sangat berat. Bahkan jurnal saya yang kedua itu yang paling bercerita banyak karena saya butuh menulis dalam jangka waktu setahun lama sekali. Karena begitu saya tulis, saya ada kerjaan apa segala macam tuh, itu cukup ya, memang sangat berat itu bagi saya karena melawan diri sendiri sangat berat. Itu menurut saya dok kendala-kendalanya. Selebihnya kopromotor dan promotor sangat membantu saya dalam membantu penelitian maupun publikasi. Terima kasih. Berarti bisa disimpulkan ya bahwa hasil Anda ini inline ya antara hasil yang didapatkan dari in silico, in vitro maupun in vivo ya? Iya dok. Sejalan ya? Sejalan karena kalau tidak inline berarti saya kan mengganti protein target lainnya supaya inline sesuai dengan itu, baru saya ajukan lagi ke promotor dan kopromotor kira-kira ini sesuai apa tidak. Terima kasih. Terima kasih, sangat menginspirasi. Saya kembalikan kepada pimpinan sidang. Ya, terima kasih Dr. Hanunisa. Selanjutnya dipersilahkan Dr. Budi Prasetyo, Dr. SPOG Subspesialis Obgynsos untuk memberikan sanggahan dan pertanyaan. Silakan. Baik, terima kasih saudara pimpinan sidang. Selamat pada saudari Promovenda, Dr. Edi, ya, sampai pada saat ini. Ada dua pertanyaan yang saya ajukan. Yang pertama, dari temuan baru yang Anda temukan, Anda menemukan suatu senyawa komponen bioaktif yang terbanyak adalah dioksiformalon. Adakah rencana dari saudari untuk apakah dioksiformalon ini sebagai single compound atau tetap sebagai multiple compound seperti ekstrak ini yang akan Anda kembangkan? Yang kedua, dari menyambung dari pertanyaan dari Prof. Ovi bahwa memang sebagai konsultan Obgynsos, bagaimana rencana saudari untuk mengaplikasikan temuan saudari ini dan juga tetap memperhatikan kaidah terapi dari Obgynsos yaitu secara holistik. Jadi untuk terapi kasus SOPK secara holistik ini bagaimana rencana saudari mengaplikasikan temuan saudari. Terima kasih. Terima kasih Dr. Budi. Dari hasil ekstraksi masterasi secara konvensional dengan ekstrak etanol 70% dan 96%, kemudian ultrasound assisted extraction 70 dan 96% yang dihasilkan terbanyak berdasarkan liquid chromatography high resolution mass spectrophotometry itu yang terbanyak adalah dioksiformalon. Untuk saat ini bisa jadi ke depan nanti dioksiformalon diambil meskipun dia sebenarnya bukan flavonoid dan fenolik. Untuk yang fenolik itu yang lain di bawahnya karena saya hanya menganalisis 5 terbesar dari LCRMS karena senyawa bioaktif yang dihasilkan dari daun salam itu ada lebih dari 100 dok, begitu banyak sehingga saya klasifikasikan yang terbanyak itu 5 yang terbesar di dalam garis LCRMS terbanyak adalah dioksiformalon. Ya barangkali ke depan dioksiformalon bisa saya pisahkan kemudian untuk dijadikan sebagai mungkin adalah untuk kedepannya mungkin rencananya seperti itu dok. Cuman masih nanti kita coba bagaimana kolaborasinya dengan tim-tim farmakologi lainnya bagaimana baiknya. Kemudian untuk bagaimana mengaplikasikannya tentu saja untuk penelitian saya ini masih memang di hewan coba. Jadi dalam artian hewan coba yang dibuat sebagai suatu sindrom ovarium polikistik sehingga kalau untuk aplikasi ke manusia memang hanya kita melakukan edukasi beberapa tanaman seperti tadi yang hibah yang kami dapatkan itu edukasi bagaimana tanaman obat keluarga atau toga salah satunya ada daun salam itu bisa digunakan secara oleh masyarakat. Kemudian untuk kedepannya nanti
memang dari secara holistik itu secara kuantitatif dan kualitatif saya ingin melakukan penelitian yang digabungkan seperti itu, kemudian nanti sehingga bisa mudah-mudahan bisa sesuai dengan cita-cita saya untuk memotret suatu fenomena yang hampir sama dengan kondisi yang sebenarnya. Mungkin ke depan bisa dikaitkan dengan kualitas hidup dari seorang pasien PCOS dengan kadar sitokan, inflamasi, atau mungkin kadar-kadar lainnya yang ada dalam tubuhnya, mungkin kita bandingkan keduanya melalui next method. Demikian, Dok. Jadi itu juga menyambung dari pertanyaan Bu Dr. Khairunisa, bahwa Anda sudah melakukan in silico, in vitro, in vivo lah. Sekali yang terakhir tantangan adalah berani tidak melakukan clinical trial ya. Jadi yang supaya benar-benar bisa diaplikasikan. Oke, Dok. Baik, terima kasih Saudara Pimpinan Sidang. Saya sangat puas dengan jawaban. Oke, Dr. Budi Prasetyo. Selanjutnya saya ingin bertanya ya. Sebelumnya saya sampaikan selamat dulu pada Promovenda atas prestasi sudah menyelesaikan S3 di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga dan saat ini sudah di akhir studi dan sebentar lagi akan mendapat gelar doktor. Kami sampaikan selamat juga kepada promotor Prof. Budi dan co-promotor Prof. Wijiati yang sudah membimbing, dan saya melihat ini penelitian yang luar biasa. Pertanyaan saya satu saja, karena dari variabel-variabel ini yang saya agak paham itu tentang PD1 dan PDL1, di mana ini suatu imun checkpoint yang banyak juga dipelajari saat ini di bidang onkologi. Kita lihat bahwa kadar soluble PD1, PDL1 ini pada tikus yang dengan SOPK itu paling rendah. Sedangkan pada tikus kontrol itu kadarnya tidak, tikus perlakuan yang satu itu tidak lebih tinggi, ya hampir sama dengan yang kontrol. Kemudian di model kedua dan ketiga semakin lama semakin naik. Pertanyaan saya adalah bagaimana yang diharapkan sebenarnya terkait dengan fungsi sel limfosit T dan limfosit B ini pada SOPK, sehingga dengan adanya 3 model ini, model mana yang sebenarnya diharapkan untuk terkait dengan SOPK ini? Silakan. Terima kasih, Prof. Saya mengambil variabel soluble PDL1 karena termasuk terkait, kalau kita searching itu saya hanya menemukan 2 penelitian di berbagai jurnal tentang sindrom ovarian polikistik yang terkait dengan soluble PDL1. Soluble PDL1 adalah rem dari suatu imunitas. Nah, pada PCOS itu ada suatu dysregulasi dari inflamasi. Jadi soluble PDL1 ini ada di makrofag yang fungsinya untuk mengatur meregulasi kekebalan tubuh dari seorang sindrom ovarian polikistik, di mana dia teori baru adalah dysregulasi daripada imunitas dari seorang sindrom ovarian polikistik. Pada soluble PDL1 pada sindrom ovarian polikistik itu dikatakan tergantung dari onsetnya, Prof. Onset, apabila onsetnya baru, dia mungkin soluble PDL1 itu akan meningkat karena beliau berfungsi untuk meregulasi. Pada yang sindrom ovarian polikistik yang pada hewan coba di sini yang awal dia memang masih rendah. Kemudian ke berikutnya sesuai dengan peningkatan dosis 150 mg per kilogram berat badan dari ratus Norwegikus, kemudian ditingkatkan menjadi 300 sampai 450. Sejalan dengan itu soluble PDL1-nya meningkat. Dari hasil penelitian ini mungkin karena onset dari hewan coba ini masih baru PCOS, sehingga mungkin regulasi atau rem blokade dari rem kekebalan dari tubuh dari tikus ini mungkin agak meningkat sedikit, Prof, mungkin. Nah, saya baca itu kalau dia pada stadium yang sudah lama, dia kronis, misalkan pada
cancer dan soluble PD-L1 itu imun checkpoint yang paling sering disebutkan pada cancer itu pada stadium akhir kan dia juga terjadi penurunan yang drastis. Nah, untuk pada PCOS pada tahap awal onsetnya dia akan meningkat sedikit. Mungkin pada sindrom ovarian polikistik disertai dengan sindrom metabolik yang berat mungkin sesuai teorinya ya rendah. Cuman sampai detik ini saya belum menemukan yang disebut sindrom soluble PD-L1 terkait dengan sindrom ovarian polikistik. Hanya 2 penelitian Scopus yang saya dapatkan di sini, Prof. Untuk cancer terutama mungkin sarkoma atau cancer di bidang lain mungkin banyak disebutkan, Prof. Tapi untuk sindrom ovarian polikistik hanya 2 jurnal. Sebab itu saya mengangkat sindrom soluble PD-L1 dalam penelitian saya karena termasuk baru, dengan harapan mungkin untuk publikasi dapat mengangkat publikasi saya di Scopus. Terima kasih. Apakah kira-kira sama antara kadar di darah soluble dengan di jaringan? Kalau dari teorinya sih sebenarnya tergantung dari letak dari inflamasi atau kansernya itu sendiri, Dok. Jadi kalau misalkan karena dia namanya soluble, dia terlarut, dia lebih banyak di darah daripada jaringan. Seperti itu, Dok. Kalau untuk yang penelitian saya, kita memakai serum, kemudian kita lakukan ELISA menggunakan soluble PD-L1. Ya, baik. Saya puas dengan jawaban dari Prof. Venda. Waktu 60 menit bagi para penyangga telah usai. Untuk selanjutnya akan kami persilakan kepada undangan akademik untuk mengajukan 1 pertanyaan. Undangan akademik yang pertama kami persilahkan Dr. Pribakti Budi Nurjaya, Dr. SPOG Subspesialis Urologi Rekonstruksi untuk memberikan pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ketua Sidang, Prof. Ahmad Romdoni. Pada kesempatan ini juga kami menyampaikan terima kasih juga pada promotor ya, Prof. Budi. Ternyata setelah kita telusuri ini banyak dokter dari departemen kita, itu promotornya Prof. Budi. Ini kayaknya favorit ini. Nanti ada lagi yang sekolah memilih Prof. Budi lagi. Kira-kira ya. Baik, terima kasih. Dr. Reni selamat ya. Jadi Dr. Reni adalah staf kami yang muda yang di divisi Obstinsos ya. Saya merasa salah ini. Ketika saya jadi ketua departemen, saya ikut menetapkan Anda jadi divisi Obstinsos. Jadi ternyata Anda ke arah PCOS ini ya. Tadi sudah disinggung oleh Prof. Ovi ya. Pertanyaan saya begini, jadi karena daun salam ini, ekstrak daun salam ini kan dia sebagai antioksidan ya, malah disebutkan antioksidan kuat ya. Jadi tapi di dalamnya juga itu ada antiinflamasi ya. Jadi mungkin bisa dijelaskan ya hubungannya itu. Jadi antara, karena antioksidan itu kan menurunkan stres oksidatif dari radikal bebas, kaitannya sama antiinflamasi mungkin bisa dijelaskan sedikit. Terima kasih. Terima kasih Dr. Pribakti. Dari antioksidan dan antiinflamasi itu sebenarnya untuk penelitian di Scopus sendiri, interplay antara keduanya tuh cukup banyak dibahas dan well established. Jadi menurut saya sangat erat kaitannya antara antioksidan dan antiinflamasi. Di mana di sini antioksidan itu akan mengurangi atau sebagai enzim scavenger dari oksigen atau hidroksil yang beredar bebas untuk mengkatalisisnya menjadi air dan oksigen. Pada kondisi antioksidan yang depleting atau berkurang, itu pada PCOS itu GSH-nya turun 50% pada perbandingan antara yang normal dan yang bukan yang dengan PCOS itu turun, itu
oksidannya akan beredar bebas. Itu akan menghasilkan suatu hidroksil. Hidroksil ini akan sangat rentan mengikat dari fosfolipid dan lipopolisakarida dari suatu sel atau membran. Sehingga nanti akan merusak, setelah merusak itu dia akan menghasilkan debris. Debris ini akan merangsang pelepasan dari sitokain proinflamasi yang nanti akan merangsang terhadap hormon menyebabkan hiperandrogen, itu menyebabkan inflamasi. Kemudian hubungannya di situ, Dok. Jadi interplay antara keduanya satu sama lain berhubungan. Oleh sebab itu di dalam kerangka konsep saya dimulai dari GSH sebagai antioksidan, kemudian dilanjutkan bagaimana antioksidan dari daun salam itu mampu menghambat dari reaktif oksigen spesies, kemudian mencegah terjadinya peningkatan TNF alpha, interleukin 6 peningkatan, dan akhirnya akan signaling pathway ke soluble PDL1 sehingga reaksi lipooksigenase dan asam arachidonat pada inflamasi itu berkurang. Saya pikir demikian. Jadi kalau untuk daun salam sendiri dia mampu berdiri di dua macam ini sebagai antioksidan dan langsung sebagai anti-inflamasi. Jadi antioksidan ini mampu memperkuat anti-inflamasi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Dr. Pribakti. Selanjutnya dipersilahkan Dr. Alfian Nur Roshid untuk memberikan pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat kepada Dr. Reni, teman kami satu angkatan, urutan ketiga yang telah lulus setelah Dr. Hendri, Dr. Lisa, kemudian Dr. Reni. Sangat membanggakan dan sangat memotivasi kami bersama. Terima kasih pada pimpinan sidang memberikan kami kesempatan untuk bertanya. Izin bertanya, pada halaman 111 itu Dr. Reni membuat analisis jalur. Itu menggunakan aplikasi apa? Apakah SPSS atau ke aplikasi yang lain? Kenapa memilih aplikasi tersebut dan apa makna klinisnya? Terima kasih. Terima kasih Dr. Alfian, Ketua Angkatan kami, atas kehadiran dan berkenannya sebagai penguji akademik saya hari ini, undangan akademik saya hari ini. Kalau banyak dibaca itu Dokter, SPSS itu termasuk aplikasi penelitian yang sudah usang sebenarnya. Yang terbaru adalah Smart PLS, NPIPO, AMOS. Jadi kenapa kita ngambil Smart PLS? Tentunya saja saya konsultasi terhadap pembimbing statistik saya, karena jumlah variabelnya ini jumlah dari tikusnya hanya 50 dan sampai 60 dengan koreksi. Pembimbing statistik saya mengatakan lebih baik kamu pakai Smart PLS karena Smart PLS tidak memerlukan data sampelnya sedikit ini, jadi sehingga itu satu. Kemudian Smart PLS itu menggunakan inner model dan outer model. Jadi dia outer model itu dia uji reliabilitas dan validitas itu dilihat dulu seluruhnya, aplikasinya pertama kali kita lihat outer modelnya, kemudian begitu dia tidak ada yang merah semua aplikasinya jalan dan dia uji reliabilitas validitasnya bagus, kita lanjutkan dengan inner model, di mana itu untuk melihat menguji hipotesis dan signifikansi dari hasil itu. Jadi berdasarkan saran dari pembimbing saya menggunakan Smart PLS karena konstruknya lebih reliable, dia tidak memerlukan data normalitas data, kemudian dia untuk sampel yang lebih kecil dan dia mampu melihat semua jalur yang lebih kompleks dalam suatu penelitian dibandingkan SPSS. Karena SPSS kan untuk analisis jalur bisa juga Dok, tapi agak panjang jalannya, mesti berkali-kali, mesti Chi-square dulu dan lain-lainnya. Kalau untuk Smart PLS 9 itu kan kita langsung 2 kali jalan Dok. Dulu kita bikin, kalau dia reliable sudah bagus, kita lanjutkan, kita buat variable konstruk dan formatifnya sehingga langsung keluar nilainya. Begitu Dok. Terima kasih. Terima kasih pimpinan sidang, puas dengan jawabannya. Ya, terima kasih Dr. Alfian. Selanjutnya kita kembali ke SPOG lagi, yaitu kami persilakan Dr. Samuel L. Toping, SPOG Subspesialis Opchinsos untuk memberikan pertanyaan. Pimpinan sidang yang terhormat, terima kasih atas kesempatannya yang diberikan pada kami.
para guru besar, Bapak Ibu, para hadirin yang hadir pada kesempatan ini. Pertama-tama kami mengucapkan selamat kepada Dr. Reni ya, dan sukses selalu. Juga kepada para promotor, Probus, ko-promotor, Prof Uji ya, terima kasih atas bimbingannya sehingga Dr. Reni bisa pada pencapaian hari ini. Dr. Reni ini kebetulan kepala divisi kami di Objinsos ya, jadi saya anggotanya, jadi saya sangat surprise hari ini ya atas keberhasilannya. Saya mau menambah, tadi Prof Opi bilang hubungan daripada daun salam ini dengan kesehatan reproduksi ya, infertilitas. Di dalam presentasinya Dr. Reni menyatakan bahwa PCOS ini juga berhubungan dengan kualitas hidup ya. Jadi saya mau bertanya ya, kan ini kasusnya banyak. Kemudian daun salam ini murah, ada di mana-mana dan efek sampingnya juga sangat sedikit, bahkan tidak ada. Apakah mungkin? Nah, ini sekali lagi ini tugas Dr. Reni sebagai Objinsos, mudah-mudahan ini bisa dikembangkan. Ini bisa kita pakai sebagai pencegahan untuk PCOS, karena kita ketahui ya dari lifestyle sekarang kita bisa melihat kira-kira orang ini mau jadi PCOS itu kira-kira kayaknya bisa kita lihat. Kira-kira bisa nggak ini kita lakukan, dan mungkin Dr. Reni sebagai peneliti bisa nggak dosisnya atau berapa mangkukkah kita minum setiap hari? Nah, mungkin bisa dijelaskan walaupun mungkin agak sulit ya, tapi gambaran-gambarannya kemungkinan ke arah itu akan menguntungkan saya kira ya. Saya kira itu pertanyaan saya. Terima kasih Dr. Reni. Terima kasih dok. Memang untuk pencegahan tadi disarankan oleh Dr. Budi Prasetyo memang harusnya sih clinical trial sih untuk pencegahan. Jadi memang kalau yang banyak saya baca itu memang ada 2 sampai 3 5 daun salam yang dikeringkan, kemudian dibikin teh, didiamkan selama 20 menit kemudian diminum, itu mampu mengurangi asam urat, kadar kolesterol, itu aja sih yang saya baca. Tapi untuk sindrom ovarian polikistik saya belum, karena cara mungkin kalau untuk penelitian eksperimental, analisis atau pencegahan itu masih belum dok. Jadi secara ethical clearance-nya belum bisa kita ambil, tapi mungkin bisa jadi sih boleh dicoba mungkin. Karena ada beberapa juga dari masyarakat kita yang mencoba dan dia sangat, ini bisa jadi sih mungkin kita menyarankan ini. Cuman sebagai masyarakat yang ilmiah tentunya kita harus berdasarkan data yang pasti kita dapatkan, mungkin kita lakukan clinical trial yang tentunya sudah diujikan dalam ethical clearance untuk sebagai pencegahan PCOS. Karena PCOS ini kompleks kemudian dianggap kompleks karena dihubungkan dengan herediter yang sudah ada, mungkin orang tuanya PCOS atau diabetes mellitus, itu hubungannya dengan genetiknya. Bisa jadi sih mungkin dok, dalam artian kita wanti-wanti atau berikan wejangan kepada pasiennya, mungkin lebih banyak makan, lebih banyak karbohidratnya mungkin dikurangi, diperbanyak antioksidan dari buah, sayur, yang itu mungkin kalau enggak kan enggak ini. Karena banyak sekarang memang adolescent PCOS yang saya lihat masih SMP, berat badannya sudah 100 kilo, 120, 80, 90, itu sudah agak sulit sepertinya. Mungkin kita di sini tidak bisa berdiri sendiri. Kalau kata Prof. Opi harus kolaborasi dengan kedokteran gizi dan kedokteran olahraga dan divisi FER. Demikian dok, terima kasih. Terima kasih, puas saya dengan jawabannya. Baik, ini masih ada kesempatan satu orang penanya. Saya persilahkan kepada Dr. Radityo Bagus Wicaksono, SPCP, untuk memberikan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Prof. Romdoni selaku pimpinan sidang. Yang mau saya tanyakan kepada Dr. Reni, saya ucapkan selamat dulu dok, sudah selesai sampai tahap ini. Yang mau saya tanyakan adalah mengapa Dr. Reni memilih ultrasound assisted extraction atau UAE dibandingkan metode modern ekstraksi lainnya seperti HE ataupun pressurized liquid extraction. Terima kasih. Terima kasih dok.
Ya karena kalau untuk publikasi kita harus yang spesifik kan dong. Jadi saya ambilnya UAE. Meskipun di UNER itu sepertinya nggak ada alatnya, ultrasound assisted extraction itu berdasar. Saya dapat masukan juga dari teman-teman senior saya di S3. Harus yang baru, kemudian spesifik clarity-nya, ya saya ambilnya UAE, yang alatnya paling banyak, kemudian paling mudah itu UAE, dan karena dia terkenal sebagai economical use yang lebih mudah, kemudian dia tidak memerlukan energi yang lama, kemudian dia sangat sebagai green extraction, artinya dia tidak memerlukan sampah atau pembuangannya itu relatif sedikit. Kemudian ultrasound assisted extraction ini dia meningkatkan difusi, kemudian kapitasi daripada sel, memecah sel itu dengan cukup baik, kemudian bisa mengeluarkan antioksidan dan senyawa fenolik atau flavonoidnya yang lebih baik. Ini kami buktikan dari hasil publikasi yang pertama, di mana hasil ultrasound assisted extraction ini ternyata menghasilkan senyawa antioksidan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan maserasi biasa. Alatnya pun cukup murah dok, ada yang nggak terlalu mahal. Jadi saya pikir lebih bagus untuk dibandingkan ekstraksi konvensional yang banyak dilakukan. Dan saya juga tidak menggunakan ekstraksi lain, belum ada data saya bandingkan dengan jenis ekstraksi lainnya. Demikian dok, makasih. Terima kasih. Ya, baik, sidang ujian akhir terbuka yang saya hormati, waktu ujian sudah berakhir. Permintaan maaf pada undangan akademik yang belum dapat kesempatan untuk bertanya. Selanjutnya, pimpinan sidang akan mengadakan rapat yudisium untuk menetapkan predikat disertasi promovenda, dan para undangan akademik serta hadirin dimohon untuk meninggalkan ruang ujian doktor terbuka dan dipersilakan kembali pada saat pengumuman hasil yudisium. Hasil rapat yudisium ujian doktor terbuka, dan setelah mempertimbangkan prestasi yang telah dicapai promovenda selama dalam pendidikan, ketekunan dan kesungguhan kerja promovenda dalam melakukan penelitian, ketelitian dan ketekunan dalam mempelajari kepustakaan, kemampuan promovenda dalam menarik kesimpulan yang bermanfaat, cara promovenda mempertahankan disertasi yang menggambarkan kemampuan promovenda dalam menguasai dengan baik bidang ilmu yang diteliti, semangat promovenda dalam upaya menyelesaikan pendidikan, kredibilitas ilmiah dan kegunaan, serta sumbangan yang berharga dari disertasi promovenda untuk ilmu pengetahuan. Selain itu juga memperhatikan 1. Penilaian yang dilakukan oleh panitia ujian doktor tertutup tanggal 10 Januari 2024 yang diketuai oleh Dr. Budi Prasetyo, Dr. SPOG Subspesialis Opchinsos. 2. Segala peraturan dan wewenang yang ada pada program studi doktor ilmu kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Maka dengan ini pimpinan sidang memutuskan bahwa disertasi saudari promovenda diterima, dan dengan demikian saudari Reni Aditya Dr. MKes SPOG Subspesialis Opchinsos telah menyelesaikan pendidikan doktor program studi ilmu kedokteran dengan masa studi 3 tahun serta dinyatakan lulus dengan predikat dengan pujian atau cum laude. Kepadanya diberikan hak untuk memakai gelar doktor dengan hak dan kewajiban serta kehormatan yang menurut hukum melekat pada gelar itu. Dr. Reni Aditya Dr. MKes SPOG Subspesialis Opchinsos adalah doktor ke-1019 dari program studi doktor ilmu kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Selanjutnya dipersilakan kepada promovenda untuk menyampaikan pesan dan kesan. Silakan. Ucapan terima kasih ya.
ucapan terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ketua Sidang Ujian Terbuka saya pada hari ini. Kemudian yang saya hormati dan saya banggakan Profesor Dr. Budi Santoso, SPOG Konsultan FAIR, sebagai promotor dengan kesibukan beliau sebagai Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, dengan penuh pengertian, perhatian, dan kesabaran memberikan dukungan mental, meluangkan waktu, dan memberikan masukan ilmu yang berharga. Saya ucapkan terima kasih. Kepada Profesor Dr. Wijiati Dr. Hewan, MSI, sebagai promotor yang memberikan bimbingan yang luar biasa manfaatnya bagi kemajuan ilmiah saya. Berpikir kritis saya dengan memberikan arahan dan bantuan dalam proses penelitian dan penyusunan disertasi ini. Saya ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Tim penguji pembimbing saya sejak awal dari kualifikasi sampai dengan ujian tertutup, Dr. Budi Prasetyo, SPOG Konsultan, Profesor Dr. E.T. Mardian, SPOG Konsultan Subspesialis Urogin, Urogin Rekonstruksi, Dr. Budi Utomo, Dr. MKes, Dr. Arifa Mustika, Dr. Fadil Ahsan, MSc PhD, University Hospital Würzburg, Germany, dan tim penguji lainnya dari Universitas Brawijaya, Profesor Dr. Hewan Aulani Am, yang banyak memberikan masukan yang sangat berharga bagi kemampuan ilmiah berpikir saya maupun penulisan disertasi ini. Profesor Dr. Henry Hendarto, SPOG Konsultan FAIR, yang banyak membantu saya selama masa pendidikan. Rektor Universitas Lambung Mangkurat, Profesor Dr. Alim Bahri SMSI, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat, Dr. Istiana MKes, yang memberikan saya tugas belajar dalam menjalani pendidikan jenjang doktor ini. Kepada Kepala Bagian Ilmu Kebidanan SMF Objin RSUD Ulin Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat, Dr. Haryadi, SPOG Konsultan. Terima kasih Dok atas kesempatan dan dukungannya dalam menjalani pendidikan ini. Kepada Ketua Prodi Pendidikan Ilmu Kebidanan Kandungan RSUD Ulin Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat, Dr. Ferry Armanja, SPOG Konsultan Onkologi. Terima kasih atas supportnya, bantuan, dan selama masa pendidikan. Seluruh staf ilmu kebidanan kandungan Rumah Sakit Ulin Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat yang semuanya ada di sini, Dr. Hardian Sauki, SPOG Konsultan FAIR, yang banyak memberikan motivasi dan memberikan bimbingan selama saya masa pendidikan. Kemudian seluruh staf yang datang dari Banjarmasin pada hari ini. Kemudian mereka ini adalah guru-guru saya dan senior saya yang turut andil dalam perkembangan ilmiah saya maupun klinis sampai detik ini. Kemudian seluruh staf administrasi yang ikut, sekretaris saya, kemudian Dr. Aida SPOG yang baru lulus, murid saya menjadi SPOG, kemudian BPDS Dr. Estia atas bantuannya. Kemudian yang paling penting adalah seluruh rekan sejawat seperjuangan prodi ilmu kedokteran jenjang dokter. It's always seem impossible until it's done. Mudah-mudahan yang lain sama semangatnya dengan saya untuk mengikuti. Saya yakin kita bersatu titik teguh. Terima kasih kepada Dr. Alfian sebagai ketua angkatan yang sangat support dengan sangat baik, mengayomi kami semua, memberikan support yang tiada akhir. Alhamdulillah, Dr. Henry, Dr. Iza, Dr. Emma, kemudian Mas Adi Pranoto, kedokteran olahraga yang banyak masukan untuk penelitian PCOS. Kemudian Dr. Adityo, spesialis jantung, terima kasih Dok. Kemudian seluruh staf karyawan prodi jenjang dokter Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga yang ikut kerjasama. Kemudian pada akhirnya saya sampaikan rasa hormat dan kasih sayang saya kepada orang tua saya yang telah sabar mendukung. Kemudian adik-adik saya, Dr. Riana Sari Aditya, spesialis bedah yang sedang menjalani spesialis onkologi di UI. Kemudian adik saya Dr. Halim Patoni. Kemudian Hanti Fitra Anissa yang menemani saya dari berbagai waktu, support dan doanya. Kakak saya Jenny Kurniawan, SEAK, atas support dan waktunya. Spesial buat anak saya Muhammad Sultan
Rashid Ridho yang ada di sini, mudah-mudahan ini menjadi contoh yang mungkin bisa lebih baik daripada saya di sini. Spesial adinda saya Nanda Yuli Rahmawati yang sama berjuang dengan saya selama ini. Kemudian di samping Nanda sedang di Jepang, tidak bisa menemani saya. Kemudian Dr. Alpin Piras Mupit, SPOG MK Klinik, yang mudah-mudahan ke depan nanti bisa sukses untuk konsultan PR-nya. Mereka berdua banyak menemani saya selama di Surabaya. Kemudian tim klinik saya dan apotik yang apotik saya atas support, kemudian pengertiannya karena saya jarang praktek, banyak tinggal di Surabaya untuk menyelesaikan disertasi saya. Kemudian tim penyangga saya, Profesor Dr. Dwiana Ovianti, SPOG konsultan, Master of Public Health. Terima kasih Prof udah bisa hadir di sini. Tidak akan saya lupakan Prof mau untuk datang ke sini. Terima kasih. Kemudian tim penyangga lainnya, Profesor Dr. Romdoni, spesialis THT bedah kepala leher sebagai ketua sidang. Dr. Hanik Hidayati, spesialis neurologi konsultan. Terima kasih Dok atas masukannya. Kemudian Dr. Abdul Hairul Rizky Purba, MSc, spesialis farmakologi PhD. Terima kasih Dok. Mudah-mudahan saya banyak bisa belajar tentang komputasi in silico dengan dokter. Kemudian Dr. Dwi Murti Astuti, spesialis dermatovenerologi. Makasih Dok atas masukan dan sarannya. Dr. Siti Hairunisa, MSI, yang selama ini cukup banyak membimbing kami dalam supaya tidak masuk di dalam jurnal yang predator. Terima kasih atas ininya. Terima kasih kepada guru-guru saya yang semoga segala amal jariah kesehatan terus mengalir, ilmu yang berikan pada si kedepannya. Last but not least, izinkan saya menyampaikan sedikit pantun. Ke Surabaya naik kapal, melempar jala dapat ikan bawal. Orak percuma aku ngetik sampai pegel, alhamdulillah melebu jurnal internasional. Jalan-jalan ke pasar turi, beli baju 2 kodi. Kepada para penguji yang baik hati, terima kasih, semoga selalu dekat di hati kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas pesan, kesan, dan juga pantunnya Dr. Reni. Selanjutnya kami persilakan promotor untuk menyampaikan kesan pesan. Silakan Prof. Budi Santoso. Baik, terima kasih saudara pimpinan sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati co-promotor, penguji eksternal Prof. Ovi, ini dedengkotnya Opsos Nasional. Pada saat saya diminta pendapat sama Dr. Reni, siapa? Saya bilang, saya ajukan 2, Prof. Ovi atau Prof. Owa. Nggak berani saya bilang. Akhirnya saya mencoba untuk menghubungi Prof. Ovi, tidak nyambung atau belum terbaca begitu, tapi alhamdulillah Dr. Reni bisa berhasil dan Prof. Ovi bersedia untuk ikut menguji pada ujian terbuka siang hari ini, pagi hingga siang hari ini. Terima kasih Prof. Ovi atas kerawuannya, kesibukan beliau tentu sebagai Wakil Dekan 1 FKUI luar biasa dan menyempatkan untuk acara ini, tentu kita apresiasi yang luar biasa. Selanjutnya pimpinan sidang, para penyangga dan juga Ketua Departemen Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran Unlam dan Rumah Sakit Ulin, ya, Rumah Sakit Ulin, Dr. Haryati, spesialis obstetri dan ginekologi, konsultan onkologi bersama seluruh staf senior dan ada staf juniornya juga. Saya lihat baru lulus dari kardiologi, Dr. Bagus juga sudah ikut menghadiri acara ini, dan khususnya Dr. Reni Aditya, spesialis obstetri
konsultan obstetri sosial dan keluarga yang tentu sejak tadi sudah bisa menyaksikan bagaimana Dr. Reni mempertahankan disertasinya. Berdasarkan aturan dari Universitas Airlangga, sebenarnya Dr. Reni ini tidak perlu ujian terbuka. Tapi bagi saya, ujian terbuka ini cukup penting untuk membuktikan bahwa seseorang sudah layak atau belum untuk mempertahankan disertasinya. Pada waktu saya tawarkan ke Dr. Reni, kamu wajib loh ujian terbuka, dan beliau menyanggupi. Terima kasih, dan kita bisa melihat saat ini bagaimana Dr. Reni mempertahankan keilmuannya dan berhak untuk menyandang sebagai seorang dokter. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, saya mengenal Dr. Reni ini ya mungkin gara-gara anak saya putarannya di Banjarmasin gitu ya. Putaran di Banjarmasin, ya ada stafnya mau mengambil dokter, yuk silahkan, saya bilang begitu. Dari sana akhirnya kenal. Pada saat itu Dr. Reni belum punya ide mau meneliti apa. Saya tanya, konsultannya Opsos, mau ambil PCOS, ya berarti harus diambil dari sisi preventifnya. Karena kita mengetahui seperti yang saya sampaikan tadi, PCOS, the disease without ending. Mulai dari saat lahir, bahkan mungkin prakonsepsinya, kemudian juga saat ada keluhan-keluhan saat adolesen dengan gangguan menstruasi, jerawatnya, gangguan reproduksinya, infertility-nya. Bahkan kita mengetahui bahwa resistensi insulin itu merupakan semacam irisan. Saat dia di usia reproduksi, dia resistensi insulin, mengganggu ovulasinya, maka dia infertility. Tetapi karena resistensi insulin ini kalau tidak dikelola dengan baik, maka dia akan menjadi sindroma metabolik, bahkan menjadi diabetes mellitus atau penyakit jantung koroner. Peran dari seorang SPOG, obstetrik dan ginekologi sosial, tentu mempunyai tanggung jawab yang tidak kalah pentingnya. Kalau seorang pasien dengan PCOS hamil, bagaimana dia tidak menjadi preeklamsi, bagaimana dia tidak menjadi diabetes in pregnancy, tidak menghasilkan giant baby. Saat pasca persalinan pun kita harus bisa menentukan KB apa yang akan dipilih oleh seorang pasien-pasien dengan PCOS agar supaya bisa ditekan lebih dalam lagi dan kedepannya tidak menjadi diabetes mellitus dan tidak menjadi penyakit-penyakit jantung koroner. Bahkan kita mengetahui keadaan anovulasi inilah yang menyebabkan unopposed estrogen. Unopposed estrogen pada pasien-pasien PCOS dibandingkan dengan non-PCOS memiliki 3 kali lebih tinggi untuk mendapatkan breast cancer dan 5 kali lebih tinggi untuk mendapatkan CA endometrium. Jadi disinilah nanti peran Dr. Reni untuk bisa menjadikan penelitian daun salam ini menjadi obat yang digunakan untuk habit ataupun juga digunakan sebagai minuman yang digunakan untuk habit agar bisa menekan resistensi insulinnya, menekan inflamasinya, sehingga kedepannya pasien-pasien yang berhasil hamil tidak menjadi diabetes dan tidak menjadi atau tidak mendapatkan keganasan baik keganasan kanker buah dada maupun kanker endometrium. Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan. Selamat sekali lagi kepada Dr. Reni beserta keluarga dan tentunya kepada Departemen Obstetrik dan Ginekologi Fakultas Kedokteran UNLAM untuk bisa memanfaatkan kepakaran dari Dr. Reni ini. Dokter Pribakti tidak usah merasa bersalah karena dengan beliaunya sebagai Opjinsos yang meneliti tentang PCOS tidak kalah pentingnya untuk bisa berperan di dalam dunia obstetrik dan ginekologi. Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih promotor Profesor Budi Santoso, SPOG Konsultan Fair. Dengan demikian, rapat sidang ujian terbuka telah selesai. Selanjutnya kami serahkan kembali kepada pembawa acara. Terima kasih pimpinan sidang. Prosesi selanjutnya
penyerahan simbolis ijazah yang akan diberikan oleh pimpinan sidang kepada kopromotor kepada promotor, dan selanjutnya kepada promovenda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.